Tesis. Sel, bukan sel. Sel dulu Ibu berbicaranya tentang sel, bukan ke organ. Apa di antara bagian-bagian yang ada di slide ini yang penting supaya bisa terjadi suatu perubahan sehingga embrio atau bakal-bakal dari bagian titik tumbuh si biji itu bisa mengalami proses perubahan. Apa coba di situ yang mempengaruhi? Coba dipilih apa dong yang di sini. Selama proses perkecambahan tadi masih awal nih, apa yang mempengaruhi? Apa coba? Siapa yang mau milih? Kira-kira? Halo? Keasaman bisa tidak, Bu? Keasaman itu namanya pH. Di awal kalau pH itu belum terlalu berpengaruh. Diawali dari proses perkecambahan harus terjadi proses di awal proses perkecambahan harus ada apa yang tersedia? Harus ada apa? Makhluk hidup butuh cahaya. Makanan. Cahaya. Pertama dia harus butuh cahaya. Makanan. Oksigen harus butuh oksigen supaya bisa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ya. Bu, Egel mau ini, Bu, mau vaksin dulu. Oke, Egel silakan. Ya, makasih, Bu. Oke, ya, sama-sama Egel. Jangan lupa ya PR-nya ya, nanti dikerjakan, jangan sampai terlambat waktunya ya. Jadi yang 2 itu tadi jangan sampai terlambat. Oke, jadi kita berarti ada beberapa poin yang harus diperlukan di awal perkecambahan. Pertama harus ada air. Kemudian harus ada oksigen. Terus apalagi tadi yang mempengaruhi suhu. Kemudian setelah mengalami proses perkecambahan, dia akan mengalami dalam proses perkecambahan ada proses pemanjangan. Nah, apa yang berpengaruh dalam proses pemanjangan? Di situ ada hormon. Hormon itu dipengaruhi oleh adanya cahaya. Jadi selama proses perkecambahan yang dibutuhkan pertama adalah ini air, oksigen, suhu dan cahaya yang dapat mempengaruhi proses perkecambahan. Oke. Nah, lalu bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi proses kehidupan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan? Kalian bisa pelajari pada modul. Terus kemudian nutrisi itu apa saja nutrisi yang diperlukan, unsur-unsurnya, ada unsur makro, ada unsur mikro. Nah, ya. Lalu di situ ada air. Nah, kelembapan. Kenapa kok kelembapan berpengaruh dalam proses pertumbuhan? Nah, ini adalah bagian-bagian materi yang akan dipelajari yang harus dituntaskan. Nah, mungkin untuk pertemuan ini kita akhiri ya. Yang ini kita baru sampai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhinya nanti selain kalian bisa pelajari dulu, baca-baca di rumah, pertemuan berikutnya kan kita tidak Zoom lagi. Berarti hanya nanti di e-learning aja membahas tentang faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan. Nah, berarti di sini kalian nanti mempelajari modul dan kita sistemnya dengan chat saja di timeline pada pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi hari apa? Hari Rabu lagi. Rabu. Nah, situ jadwalnya nggak Zoom kan? Karena hanya sekali doang.
Ya. Pertemuannya berarti untuk hari lain. Sehingga tolong kalian pelajari tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, selanjutnya nanti selanjutnya adalah tentang percobaan. Ini di presentasi apa yang kamu lihat? Modul? Bisa lihat modul nggak? Bisa. Modul ya, di modul. Nah, di PPT, modul PPT. ini, oh masih PPT. Kalau aku masih Iya. Masih PPT. Oke. Nanti kalian diminta untuk melakukan percobaan bagaimana pengaruh faktor luar terhadap proses pertumbuhan. Nah, kemudian itu nanti dilaporkan dalam bentuk presentasi yang dibuat, kemudian kalian buat dengan video gitu ya. Kalau bisa kalian bikin channelnya di YouTube, nanti dilaporkan ke Ibu linknya saja. Nah, di mana nanti di sini yang dilihat faktornya apa? Ibu informasikan aja, jadi di dalam pengaruh faktor luar itu kita akan melakukan uji bagaimana faktor cahaya dalam proses pertumbuhan tanaman. Di sini ada, kok nggak ada ya? Ini kok nggak ada penjelasannya. Oke, nanti akan Ibu sampaikan pertemuan melalui chatting aja ya, atau di timeline, bagaimana melakukan penugasan melihat faktor pertumbuhan. Ini kayaknya deh. Silakan lakukan percobaan oh ya, ini dia nih. Ya, nanti untuk penilaian prakteknya, silakan lakukan percobaan mandiri tentang faktor cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan dan buat laporan hasil percobaannya. Nah, laporan hasil percobaannya ini nanti mengikuti kaidah-kaidah yang sudah dipelajari dalam membuat laporan karya ilmiah yang dipelajari di kelas 10 di bab pertama. Bab pertama siapa yang ngajar tuh bab pertama? Dulu kelas 10 kamu siapa yang ngajar? Kan waktu kelas 10 kelas 10 belum online kan, masih offline kan? Masih offline. Masih offline. Nah, di sini harus ditentukan judulnya apa, tujuannya apa. Jadi buat kerangka percobaannya dulu, nanti buat kerangka percobaannya, alat bahan yang digunakan, kemudian cara kerjanya seperti apa, kemudian kumpulkan data pengamatannya, seperti itu. Ya. Nah, melalui materi bahan ajar, nanti mungkin Ibu bisa posting supaya kamu bisa melihat dan membuat laporan sesuai apa yang diminta, seperti itu ya. Oke, mungkin materi untuk hari ini cukup Ibu cukup segitu yang Ibu bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini Bu. Ya, satu-satu. Siapa dulu? Muima dulu aja deh. Ya, Muima. Itu prakteknya dimulai dari besok boleh apa enggak, Bu? Apa nanti pas habis pertemuan kedua? Habis pertemuan kedua aja. Ya, jadi minggu depannya. Baik, Bu. Jadi minggu depannya. Cuman Ibu sampaikan sekarang karena kita ada kesempatan Zoom sekarang, supaya kalau ada yang mau ditanyakan enak bisa sekarang. Atau nanti, karena ini kan sifatnya memang proyek ya nanti. Jadi percobaan mandiri, nanti kita di luar jam pelajaran gitu. Diskusinya boleh nanti kita siapkan di luar jam pelajaran ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Saya Bu, Ya, Anissa. itu